Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana SPD serta PPG dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 243134916319. Saat ini saya mengajar mata pelajaran seni budaya di MA Putra Dede Mangkoso, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, anak-anakku sekalian, tolong disiapkan dulu dan ada yang memimpin doa. Silakan. Silakan. Sa'id siap. Tuhan Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan mengecat dulu kehadiran ya. Ada yang tidak hadir? Oke, sekarang saya absen dulu ya. Ahmad Paspat Tasri. Oke, alhamdulillah. Ahmad Abdi. Alhamdulillah. Fahmi Gappar. Alhamdulillah. Farid Mubarak. Alhamdulillah. Muhammad Haidir. Sakit. Alhamdulillah. Ahmad Sulpadli. Muhammad Arham. Alhamdulillah. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, maka marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ada yang bisa pimpin? Ada yang bisa pimpin? Oke, silahkan. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu.
Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pelajaran pada siang hari ini, untuk lebih bagusnya kita mengadakan dulu ice breaking ya. Coba perhatikan, kalau ibu mengatakan tepuk pagi, maka kali ya. Kalau ibu mengatakan siang, maka tepuknya itu 2 kali ya. Nah, kalau ibu mengatakan malam, maka tepuknya tok. Nah. Siap? Makasih. Pagi, siang, malam. Malam. Pagi, siang. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Oke. Ya, baiklah anak-anak sekalian, pelajaran pada siang hari ini yaitu seni rupa, memahami masalah di lingkungan sekitar sekolah ya. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu pertama, menentukan sebuah permasalahan sosial atau lingkungan di sekolah kita ya. Yang kedua, coba perhatikan, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memahami masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi masalah menggunakan teknik peta konsep ya. Dan yang keempat, menunjukkan kerjasama kelompok dalam melakukan kegiatan yang ada di madrasah. Yang kelima, mendokumentasikan permasalahan tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya tolong perhatikan contoh masalah yang terjadi di lingkungan sekolah ya. Kita sudah melihat bahwa masih ada sampah yang berceceran di lingkungan sekolah ya, di sekitar madrasah. Apa dampaknya sehingga masih banyak sampah yang berceceran? Oke. Coba perhatikan ya sekalian, yaitu bagaimana cara menguraikan masalah ya. Seperti yang telah kita diuraikan terdahulu, bahwa masalah adalah keadaan yang tidak sesuai dengan norma, ketentuan, dan aturan yang disepakati ya. Untuk melihat ada tidaknya masalah adalah melihat ada tidaknya dampak atau akibat ya, akibat. Misalnya kita melihat ada salah seorang teman yang terjadi tidak berani untuk bertanya atau menjawab pertanyaan di kelas ya. Contoh, di kelas berani bertanya adalah dampak atau akibat dari sesuatu. Setelah ditanya, ternyata teman Anda itu ketika bertanya selalu ditertawai oleh teman-temannya ya. Kemudian dalam kalimat sederhana kita bisa menuliskan seperti ini. Dampak yang terlihat yaitu malu bertanya. Apa penyebabnya? Ya, karena ditertawai oleh teman-temannya ya. Nah, secara permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian tolong perhatikan di atas di layar tentang membahas tentang masalah. Nah, sekarang
Ada yang pernah mengalami dampak masalah di sekolah? Saya, Bu. Silakan menjawab yang salah dulu ya. Jadi Ya. saya sering mengalami itu terlambat masuk kelas. Ya. Akibat saya itu kadang terlambat bangun pagi. Dan perbuatan saya itu saya mendapatkan sanksi oleh guru, Ya. yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk baiklah anak sekalian, sebelum kita lanjut pelajaran, maka sebaiknya kita dulu mengadakan berikut ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya berikut kita dipimpin oleh di antara salah satu teman Saya, kita. Bu. Oke, silakan maju ke depan. Saya mewakili speaking kali ini, teman-teman. Jika saya mengatakan mengangkat tangan ke kanan, kalian mengatakan ha. Jika saya mengangkat tangan ke kiri, kalian mengatakan hu. Jika tangan saya berputar, hu mengatakan hu. Jika tangan saya melempar, ha. Mengerti, teman-teman? Paham ya? Ayo, ayo. Oke, terima kasih. Diulang. Satu kali, teman-teman. Satu kali. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian tolong perhatikan di atas ada beberapa masalah teknik peta konsep ya. Nah, pertama tolong perhatikan di atas yaitu gambar pohon jaringan ya. Sudah paham? Oke. Nah, gambar selanjutnya adalah gambar rantai kejadian ya. Oke, sudah dilihat? Nah, selanjutnya gambar yang ketiga adalah gambar model siklus ya. Sudah dipahami ya? Nah, sekarang ibu lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah gambar model jaringan laba-laba, ya? Sudah dipaham? Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, marilah kita membentuk kelompok untuk merumuskan suatu masalah dalam bentuk peta konsep, ya. Nah, Oke, anak-anakku sekalian, sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing. Jadi ada 4 kelompok ya. Silakan. Silakan. Ya. Ya. Mana tadi? Nah, anak-anakku sekalian, Ibu bagikan kertas untuk peta konsep ya, dan dibagi ke kelompoknya. Oke, silakan dikerja. Nah, anak-anak sekalian silakan membuat peta konsep sekarang ya. Menggambar peta konsep ya. Kerjasama ya. Nah, silakan digambar. Oke.
Bagaimana kalau tidur di kelas? Tidur di kelas. Masalah. Ini sudah tidur di kelas ini. Saya tulis Qurannya tempat sampah. Tim pengamat. Oh iya, ini salah nih. Wih. Putih, mana yang putih? Gimana enggak? Tangannya. Nah, untuk selanjutnya sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil dari peta konsepnya tadi. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh masalah yang ada di sekolah, yaitu tidur di kelas. Apa penyebab orang-orang bisa tidur di kelas? Yang pertama, faktor kurang sehat. Biasanya sakit, biasanya dia demam, tidak enak badan. Dan yang kedua, terlalu kekenyangan. Biasanya ini terjadi pada pagi hari karena dia terlalu banyak mengambil nasi pada pagi hari dan terlalu banyak memakan lauk pauk. Yang ketiga, begadang. Begadang disebabkan karena mencuci pada malam hari, belajar sampai larut malam, dan menghafal pada tengah malam. Dan yang keempat, bosan saat belajar. Bagaimana orang bosan saat belajar? Karena kurangnya minat pada materi. Dan yang kedua, tidak paham atas apa yang disampaikan oleh guru. Itu salah satu contoh masalah yang ada di sekolah. Di antara teman-teman sekalian, jika belum memahami apa yang kami sampaikan, boleh memberikan pertanyaan kepada kami semua. Apakah ada teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memaparkan pertanyaan, yakni mengenai tidur di kelas. Bagaimana cara mengatasi agar tidak tertidur di kelas? Sekian. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara mengatasi agar tidak tidur di kelas yaitu menjauhi beberapa faktor yang kami paparkan tadi. Yang pertama, kurang sehat. Biasanya kurang sehat itu terjadi karena terlalu banyak kegiatan dan kurang tidur. Dan yang kedua, terlalu kenyang. Pada pagi hari minimal kita mengambil 2 sendok makan nasi dan lauk pauk secukupnya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah jangan begadang pada malam hari karena ini adalah pemicu utama orang tidur di kelas. Usahakan tidur maksimal pada jam 11 malam.
Dan yang keempat, bosan saat belajar. Usahakan teman-teman memahami saja walaupun tidak paham. Berusaha memahami, insya Allah akan paham sendiri. Itu cara menjauhi agar tidak tidur di kelas. Sekian dari kami kelompok 1, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dari kelompok 1 telah mempresentasikan yaitu tidur dalam kelas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan ada manfaatnya. Saya ucapkan banyak kepada kelompok 1, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil rumusan dari kelompoknya. Kelompok 3 dipersilakan naik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan salah satu contoh masalah sosial yang terjadi di madrasah kita, yaitu terlambat ke sekolah. Nah, terlambat ke sekolah setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama itu tidur pagi. Kenapa seseorang bisa tidur pagi? Karena di waktu malam dia begadang. Kenapa dia begadang? Dia begadang karena belajar atau beribadah. Nah, faktor yang kedua yaitu terlambat mandi. Nah, penyebab dia terlambat mandi karena tidak ada air. Kenapa tidak ada air? Karena sekarang adalah musim kemarau. Faktor yang ketiga adalah terlambat pulang dari masjid. Nah, kenapa seseorang terlambat pulang dari masjid? Karena pengajian yang berlangsung lama. Nah, pengajian yang berlangsung lama terjadi karena ustaz atau guru yang membawa pengajian keasikan membawa pengajian sehingga lupa waktu. Nah, makanya terlambat seseorang pulang dari masjid. Penyebab yang keempat atau faktor yang keempat yaitu antri di kantin atau antri ketika mengambil sarapan. Nah, penyebab seseorang antri karena bersamaan pulang dari masjid sehingga bersamaan pula ke kantin. Nah, setidaknya itulah 4 faktor yang menyebabkan kita terlambat ke sekolah. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya tentang persentase kami? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai tentang terlambat ke sekolah. Salah satu penyebab terlambat ke sekolah ialah tidur pagi. Pertanyaan saya, bagaimana atau solusi dari tidur pagi itu? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan kepada kami. Nah, pertanyaan saudara tadi yaitu bagaimana cara atau solusi supaya tidak tidur pagi. Nah, solusi supaya tidak tidur pagi yaitu apabila kalau malam jangan begadang. Nah, jangan begadang. Kalaupun begadang setidaknya jangan sampai larut malam. Maksimal sampai jam 11 lah. Ya, mungkin itulah solusi dari supaya tidak tidur pagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wad da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah membawakan tadi atau telah mempresentasikan tadi hasil rumusannya yaitu terlambat ke sekolah ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ada manfaatnya bagi kita semua ya. Amin. Ya, sekian dan saya ucapkan sekian dan terima kasih kepada kelompok 3
Sekarang bisa kembali ke tempatnya. Untuk selanjutnya berikan aplaus dulu kepada kelompok 3. Oh, dari tadi. Nah, untuk selanjutnya ini ada lembar jawaban. Tolong dikerjakan ya. Tuh. 2 1 2. Ini tidak cukup ya. Bekerja. Nah, sekarang anak-anakku silakan kerja LKPD-nya ini ya diisi. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Setelah kita tadi sudah membahas ada beberapa masalah yang ada di lingkungan madrasah ya. Tadi sebagai kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini ada 4 model peta konsep ya, yaitu pertama adalah pohon jaringan ya, yang kedua rantai kejadian, nah, yang ketiga model siklus, nah, yang keempat model jaringan laba-laba. Nah, itulah tadi beberapa konsep yang saya sebutkan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan salah satu temannya? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silahkan berdiri. Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi teman-teman sekalian dari tadi yaitu membuat rumusan masalah dalam bentuk 4 peta konsep. Sebagaimana yang dari tadi kita telah dengarkan presentasi dari teman-teman sekalian, salah satu rumusan masalah yang dari tadi kita dengarkan yaitu tidur di kelas. Nah, beberapa faktor yaitu tadi tidur di kelas yaitu begadang, dan salah satu solusi begadang yaitu jangan tidur terlalu larut malam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi SAW tidak pernah tidur tidak pernah tidur lewat sholat isya, yang artinya Nabi SAW ketika sudah sholat isya langsung tidur dan tidak melakukan aktivitas apapun. Dan yang kedua, masalah tentang terlambat ke sekolah. Nah, ini tentang masalah terlambat di sekolah. Beberapa faktor yang dari tadi dapat saya tangkap yaitu nah, dan yang kedua masalah tentang terlambat ke sekolah, dan beberapa faktor yang dari tadi sempat saya tangkap yaitu tidur pagi. Nah, kita perlu mengetahui bersama teman-teman bahwa tidur pagi itu dalam konsep kesehatan sangat berbahaya bagi tubuh. Karena mengapa? Tubuh kalau kita tidur pagi itu tidak melakukan aktivitas, maka ia akan menahan hormon-hormon yang berada di dalamnya untuk beraktivitas tersebut. Dan kalau kita tidur pagi, maka sudah tentulah kita akan terlambat ke sekolah karena pasti bangunnya akan terlalu larut paginya nanti. Oke, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh teman Tak. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Marilah kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.